Ya, kembali lagi bersama saya Rahmadani di program Bitalk Banjarmasin Pos. Bicara apa saja? Hari ini kita bersama Abang Kompol Suhandi, Kasubnit Opsnal Satgaswil Kalsel Densus 88 Anti Teror. Tadi kita sudah ya kenalan lah sama Densus 88 di Kalsel dan apa visi misinya di sini. Nah, kita tanya berikutnya nih, Bang. Intermezzo dulu. Abang ini ternyata sudah lama juga karena pernah di Tapin, sudah pernah di Banjarmasin, udah malang melintang lah sebelum Bubuhannya juga. bubuhannya juga. Jadi intinya itu tadi bahwa kehadiran di sini nih nggak kenapa-kenapa ya, memang sekarang ada yang namanya pencegahan ya, banyak keluar muncul Densus untuk melakukan pencegahan. Bang, selama 2023 apakah ada penangkapan terduga teroris atau apa? Karena tadi kan 100 berapa tadi ya dari Pak 146, Kapolri. 42 ya. Apakah itu ada dari Kalselnya? Ya, di tahun 2023 kita ada melakukan penangkapan 1 orang di awal tahun waktu itu. Itu pun rangkaian dari penangkapan di 2022. Tapi kita berharap jangan ada lagi penangkapan ada gitu. lagi Jadi Berarti ya, bersih. ya kita pernah sekali di 2023. Nih kalau habis ditangkap itu Ya. diapain sih? Ya, ini pertanyaan. Kadang kan ya, kita pertanyaan masyarakat lah, takut atau Ya. apa gitu. Diapain? Jadi seperti saya bilang di awal tadi bahwa di Densus 88 itu ada namanya Direktorat Idensos, Identifikasi dan Sosialisasi. Itu juga ada Direktorat Pencegahan. Nah, setiap orang yang ketika dilakukan penindakan penangkapan itu awal mulanya mulai dari Direktorat Identifikasi tadi, Densos namanya. Jadi kita kasih contoh yang di Kalimantan Selatan saja ya. Ketika kita lakukan penangkapan, itu penangkapan soft kok. Kita datang baik, assalamualaikum, habis itu kasih panggil Pak RT, berangkat. Hari itu juga tim kita langsung menghandling keluarganya. Dalam maksud seperti ini. Ketika terjadi penangkapan, tim lain dari kita akan langsung bertemu keluarga untuk handling. Supaya apa? Pertama, kita menenangkan keluarganya. Yang kedua, memastikan keluarga ini tidak didatangi oleh kelompoknya. Ya, karena clear. Intinya mereka ada bersama kita datang untuk sebagai mitra mereka. Jadi ketika seorang ditangkap, maka setelah ditangkap tentu sudah ini kita tahap proses penyidikan berjalan, ada pendampingan psikologi juga, ya kan. Masuk lagi namanya program deradikalisasi. Nah, ya. itu. Program deradikalisasi tentu kita merubah nih tadi pola-pola pikirnya yang radikal tadi kita coba rubah dengan berbagai cara. Kalau kita di penahanan super maksimum kita di Jakarta, setiap orang yang sudah ditangkap itu dia akan mengikuti program deradikalisasi. Nah, di situ nanti mereka akan ketemu dengan ulama-ulama moderat, ya, ulama-ulama moderat. Mereka akan ditemukan, diberi buku-buku yang moderat. Hari-hari mereka akan datang ulama-ulama di luar untuk memberikan pemahaman ke mereka. Mungkin tadi sebelum kita mulai kita cerita Mas Bo dengan Ali Imron. Iya, ya, salah satu dia sering cerita nih kan sekarang. Salah satu yang efektif untuk menyadarkan orang yang terlibat, ya orang yang sudah pernah mengalami. Ini gembongnya. Ya, ini loh yang saya pikir sampai saat ini tidak ada yang lebih paham daripada Ali Imron. Gengnya Ya, mereka. kalau dikasih rating dia ranking 1, tapi bukan Ya, bukan itunya. Itu. Sehingga orang yang selevel berat situ saja bisa berubah. Gitu. Kenapa yang, mohon maaf, kalau Kalsel saya kategorikan belum separah itu. Nah, jadi mereka melakukan program deradikalisasi, mereka dikasih kegiatan-kegiatan wawasan kebangsaan, bagaimana mereka kembali ke pangkuan NKRI. Ada yang menarik dari Kalsel, mungkin baru ini kejadian di Indonesia bahwa 2 orang narapidana teroris kita, ya saya bilang saja, salah satu mereka ini adalah mahasiswa Universitas Terbuka Kalsel. Hari ini ditangkap, besok saya langsung datang ke UT, menemui direkturnya Universitas Terbuka. Saya menghadap ke mereka, Pak, tolong yang 2 orang ini jangan di drop out, ya, fasilitasi biar kita fasilitasi mereka tetap kuliah. Salah satu program kita untuk merubah mereka nih, menderat mereka tadi. Artinya ditangkap itu bukan serta-merta di apa ya? Iya, nggak kayak yang dia bayangkan, tidak. Jadi saya lanjutkan lagi. Ketika saya ketemu Pak Direktur Universitas Terbuka, mereka kaget, loh, Pak, saya pikir Bapak datang mau nyuruh mereka di drop out nih. Nah, ada hal menariknya adalah ketika kami coba masuk dengan kan berbagai cara, teknik dan strategi nih kan. Kita biarkan mereka tetap kuliah, kita dampingi mereka online kuliah.
Terus saat ujian, kita dampingin mereka, ternyata mereka lulus, udah semester akhir. Ada pertanyaan yang unik, Pak, saya kalau mau lulus dari awal, sudah lulus Pak. Loh kenapa? Karena dulu Pak, saya kalau pertanyaan yang terkait dengan negara, pertanyaan terkait dengan Pancasila, saya nggak mau jawab. Jadi ketika dia sudah ditangkap, kita ikuti program deradikalisasi, dijawab, dan lulus. Dan yang menariknya lagi, yang bikin orang tuanya haru dan bangga, waktu itu kami bekerja sama dengan Universitas Terbuka, kami undang orang tua datang ke kampus. Ya wisuda, walaupun orangnya ditahan, orang tuanya wisuda. Ijazah diserahkan kepada orang tuanya. Ya, orang tua sangat terharu. Pak, terima kasih Pak, anak saya bisa jadi sarjana. Dan anak saya sarjana terlengkap. Saya bingung, terlengkap gimana Pak? Iya Pak, anak saya terlengkap sebagai tersangka, sebagai terdakwa atau narapidana, kata dia Pak. Sebenarnya kalau yang kayak gitu lebih misi menyelamatkan mereka dari paparan yang lebih jauh tuh ya. Begini, disinilah peran hadirnya negara, hadirnya masyarakat sekitar. Jadi kalau ada di lingkungan kita orang yang terlibat jaringan teroris kemudian ditangkap, justru tugas kita sebenarnya adalah merangkul mereka. Jangan meninggalkan mereka, ya. Karena mereka seperti itu jangan dikucilkan. Justru negara harus hadir, pemerintah setempat harus ikut untuk membantu mereka. Berarti gini Bang, ketika masyarakat misalnya menemukan ada hal-hal yang mencurigakan, kemana nih lapornya? Ya. Kantornya di mana? Ya. Apakah di Polda atau punya anu sendiri? Jadi begini, ketika masyarakat di luar sana menemui hal-hal yang menarik lah terkait mungkin kecurigaan terhadap seseorang, mungkin nih curiga ini orang ini kok aneh nih, tidak berbaur, tidak berinteraksi, kemudian melakukan kegiatan aktivitas keamanannya beda nih sama kita. Ya langkah pertama tentu ya silakan lapor ke Pak RT, silakan lapor ke mungkin ada Babin Kamtibmas itu, Babinsa, ya Kapolsek. Tapi kami di Sagaswil Kalimantan Selatan sebenarnya punya ada hotline juga. Ini tadi mau saya terakhir karena ditanya sekarang, saya kasih tahu sekarang. Nanti lagi. Ya, jadi kebetulan kami setiap sosialisasi ke wilayah-wilayah, kami akan menyampaikan bahwa kami punya kontak, punya nomor hotline lah. Kita ada nomor handphone dan email. Mungkin bisa dicatat nomor kami untuk di Sagaswil Kalimantan Selatan di nomor 0811 5191 965. Jadi saya ulangi 0811 5191 965, atau kita juga bisa email di emailnya densus88 huruf kecil semua densus88 underscore satgaswilkalsel@polri.go.id ya. Densus 88 underscore satgaswilkalsel @polri.go.id. Nah, ini nomor WhatsApp kita dan email. Maksudnya nomor ini kita sebar khususnya di Kalimantan Selatan. Pertama, kami tentu sangat membutuhkan masukan informasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya, karena kami tidak bisa bekerja sendiri, Polri tidak bisa bekerja sendiri, ya kan, harus melibatkan masyarakat juga. Yang kedua juga ini kami jadikan sebagai ajang sharing, juga mungkin karena di grup itu kami ada bikin beberapa grup yang isinya pelajar-pelajar, mahasiswa, komunitas, ya. Kadang kami men-sharing di situ konten-konten yang sifatnya moderat, ya, narasi-narasi positif, supaya Pak masyarakat juga membantu menyebarkan. Nah, jadi kami hampir di Kalsel sudah punya sekitar ada 20 grup WhatsApp komunitas ya yang kami bina, ya maksudnya yang kami peroleh ketika kami roadshow. Isinya ada pelajar sekolah, ada pegawai, ada komunitas, ya. Jadi itu kami share. Iya. Menarik, tadi Abang sempat cerita dikit juga ada 2 orang katanya yang baru bebas. Nah, itu tadi katanya mau Nah, kita lihat kan yang jadi duta deradikalisasi itu kan yang si Ali Imron, Umar Patek segala itu kan jadi mereka sekarang jadi pemimpin upacara kemarin segala. Memang ada program gitu atau gimana kalau di kita? Jadi setiap narapidana terorisme yang sudah ditangkap, kemudian dia mengikuti kegiatan deradikalisasi tadi, nanti ada tim asesmen kita juga. Ketika mereka ternyata dinilai sudah layak, mereka biasanya akan ikrar NKRI, ikrar setia kepada NKRI, ya. Nah, jadi nih ini yang unik dari tugas kita kami, bahwa tugas kami tidak selesai ketika penangkapan saja. Ketika mereka ditangkap, mereka jadi tersangka, terdakwa, bahkan sampai mereka pulang ke lingkungannya,
kami tetap mendampingi mereka. Nah, kebetulan di Kalimantan Selatan ada 2 orang saudara kita yang sudah kembali ke Tahun ini tadi? Iya, tahun ini baru satu, yang terakhir baru beberapa bulan yang lalu. Ini masih kita terus berdampingan dengan mereka. Pertama apa? Kita membantu mereka untuk kembali ke masyarakat. Yang kedua, kita berupaya menghapus stigma negatif terhadap diri mereka dengan melibatkan mereka ke kegiatan-kegiatan positif. Ini kami juga baru beberapa waktu yang lalu ini rencana melaksanakan MOU dengan salah satu universitas di Banjarmasin, akan kita libatkan dia ke kegiatan kemahasiswaan yang di pendidikan bagian kewarganegaraan. Nanti mereka jadi narasumber. Maksud begini loh, supaya kan orang akan lebih percaya kalau bercerita itu si pelakunya langsung ya kan. Bagaimana dia bisa terpapar, bagaimana dia bisa masuk ke jaringan tersebut, itu tentu akan lebih seperti Ali Imron Merpati kan. Nah, ini yang kami terus coba bekerja sama dengan Kesbangpol untuk membimbing mereka, memberikan pendampingan. Satgaswil Kalimantan Selatan pernah melaksanakan suatu kegiatan UMKM, bimbingan kepada keluarga napiter. Ini dalam rangka apa? Kami membantu keluarga-keluarga ini supaya mohon maaf, rata-rata yang di Kalsel masih di kalangan ke bawah, ekonominya ke bawah, sehingga kita butuh pendampingan. Kita carikan usaha UMKM untuk keluarganya, sehingga apa? Sehingga keluarga ini tidak merasa ditinggalkan. Sehingga ketika dia bebas bercerita ke anaknya, kami diperhatikan. Nah, kami karena tahanan kami ini di Jakarta ditahannya, jadi kita setiap bulan itu namanya besukan online. Jadi mereka tetap bisa komunikasi, kita dampingin. Bahkan ada juga beberapa orang tua yang kita fasilitasi berangkat ke Jakarta untuk besuk online. Besukan langsung ke tempat mereka ditahan di Lapas Gunung Sindur. Mungkin kembali ke awal nih ya. Apa sih? Ini tadi kayaknya kalau dari cerita abang nih banyak yang muda-muda kan. Apa sih yang membuat mereka sampai kena gitu loh, kena virusnya tadi lah, terpapar tadi lah. Faktor apa sih utamanya tuh apa? Jadi kalau kalangan muda dan kayaknya dari bawah ya. Jadi rentan umur ya, umur yang pernah kita alami di Kalsel ini rentan dari 18 sampai 27, pemuda semua, masih muda. Kalau kita tanya nih, pertama nih anak muda nih rasa ingin tahu masih tinggi. Semangat keberagamannya masih tinggi. Mereka dalam proses pencarian jati diri. Ada orang bilang, pelaku teror ini karena ekonomi nih, atau karena pendidikan rendah. Tidak. Ya kan? Karena ada mahasiswa. Dokter Asari apa? Ya. Dokter. Kurang apa? Ya. Kejadian Katedral Surabaya, satu keluarga orang kaya. Dari Batam berangkat ke Suriah, satu keluarga orang kaya. Jadi terpatahkan karena faktor ekonomi, terpatahkan karena faktor pendidikan. Ya. Kemudian juga tadi kalau kita tanya mereka, ada rasa pencari jati diri, kemudian ada juga rasa kekecewaan dengan kondisi yang mereka alami. Jadi kenapanya itu pada setiap orang beragam. Tapi yang di Indonesia yang rata-rata terafiliasi ke ISIS, mereka termakan propaganda bahwa negara yang benar-benar sejahtera negara khilafah yang ada di Suriah sana. Sehingga mereka berangkat ke negeri Suriah, membakar paspor Indonesia dengan harapan hidup lebih baik di sana. Ya, karena diiming-imingi propaganda Daulah Islamiyah tadi. Mereka masih terus, karena kan kalau ceritanya si siapa Ali Imron itu kan ada 400 lulusan kan katanya dari Afghanistan tuh, dan masih ada gitu loh. Itu kan sudah senior tuh mereka tuh, angkatan mereka tuh. Apakah ada yang masih bergerak gitu, masih mencari kader lah, atau dengan sampai saat ini, sampai Oktober ini masih adanya penangkapan teroris, berarti ideologi itu terus berkembang, ya kan? Ideologi itu terus berkembang. Mungkin yang Kalsel apakah punya namanya FTF itu, Foreign Terrorist Factor. Orang Indonesia yang pernah berangkat ke luar negeri ikut pelatihan di sana. Kalsel pernah punya, tapi orang sudah meninggal. Dia pernah belajar di Afghanistan dulu. Jadi Kalsel apa? Cuma ada pergeseran tren, Mas. Masih pergeseran ini. Di rentan, ya saya juga belum lahir, Mas juga belum lahir mungkin ya. Di rentan tahun 80-an sampai 90-an, mungkin orang Indonesia, kita kenal mungkin namanya ada Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda,
Dulu orang NII kenalnya gitu. cuman dari apa? Baca buku, baca selebaran, atau ketemu langsung. Mm. Dari rentang 80 itu saya pernah baca, itu hanya sekitar 300-an orang warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Tapi di era digital, era teknologi di 2000-an sampai sekarang, hampir 1.000 warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Dengan mudahnya Ya, informasi itu dari tadi mana? tuh. Faktor dari media sosial berkembangnya. Iya, Dan iya, yang unik, yang 2 orang yang baru Ah. yang bebas ini, kalau kita tanya, dari mana Anda masuk ke dalam jaringan dan terpapar? Dari awalnya nonton YouTube, ya nonton YouTube dengan propagandanya ISIS, dia nonton YouTube, kemudian saling komen, kemudian ikut memberikan sumbangan, bantuan dulu, Donasi gitu. ya bantuan pembelian senjata waktu itu yang sini, dia mengirimkan uang. Memang dia terlibat dalam Akhirnya kontak terjalin. intinya tidak kemana-mana tapi terlibat. Ada. Ya. Wah, itu jadi peringatan buat kita juga Ya. bahwa itu tadi semua masih ada gerakan itu. Terbukti dari penangkapan teroris yang ternyata masih terus ada.